Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa kembali, bertemu kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman surga dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di taman surga dunia, semoga Allah kumpulkan kita juga di taman surganya di akhirat. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ats-Tsabat 'alal Manhaj, yaitu tetap tegar, tetap teguh, konsisten di atas manhaj as-salaf oleh Fadilatul Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Insyaallah ini adalah pembahasan terakhir dari kitab ini. Pada pertemuan yang lalu, penulis mengatakan banyak di antara manusia apabila melihat kemungkaran-kemungkaran terjadi di masyarakat, banyak terjadi perubahan-perubahan di antara kaum muslimin yang dulunya tauhid berubah menjadi syirik, yang dulunya di atas sunnah berubah menjadi di atas bid'ah, yang dulunya taat kepada Allah berubah menjadi ahli maksiat. Ya, kata beliau, banyak di antara orang-orang ketika melihat perubahan-perubahan seperti ini, dia cemas, ya dia sedih, dan dia meratapi kondisi yang mengenaskan itu, sebagaimana orang yang kena musibah. Kata beliau, yang seperti ini dilarang. Karena bal huwa ma'murun bis sabr wa tawakkul. Yang wajib baginya bukan hanya sebatas sedih. Ya sedih boleh. Ya namun cuman kesedihannya nggak boleh sampai kemudian berputus asa. Ya kemudian meratapi kondisi yang ada, tidak. Namun dia harus bersabar dan dia serahkan semuanya kepada Allah, dan dia tetap konsisten di atas agama ini, tidak ikut arus. Ya tidak ikut arus kebanyakan manusia yang sudah berubah tadi itu, dari syirik dari tauhid menjadi syirik, ya, dari sunnah menjadi bid'ah, dari taat menjadi maksiat. Ya nggak boleh dia kemudian ikut arus itu. Ya dia tetap tegar di atas Islam, di atas agama yang hak. Wa an yu'mina billahi ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan dia tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah senantiasa menolong orang-orang yang bertakwa. Wa annal aqibata littaqwa. Dia yakin bahwasanya kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa annama yusibuhu fahuwa bidzunubihi. Kemudian dia yakin
Ya, banyaknya kemungkaran-kemungkaran itu karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Falyasbir, hendaklah dia bersabar dan dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat atas dosa-dosanya tadi. Nah, pada pertemuan yang lalu penulis membawakan sabda Nabi SAW, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Ya, dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa keterasingan Islam itu maksudnya dua. Yang pertama, bisa jadi maksud Nabi SAW adalah dahulu ketika pertama kali datang Islam, maka Islam ini asing di tengah bangsa Quraisy. Kemudian banyak orang-orang masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Akhirnya jadilah agama Islam ini tidak asing lagi. Tapi karena saking banyaknya orang yang masuk ke dalam agama Islam, maka yang masuk Islam ini membawa pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, pemikiran-pemikiran dari luar, sehingga mengotori Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, menodai Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka jadilah Islam yang dibawa Nabi terkotori, tercemari dengan noda-noda atau pemikiran-pemikiran dari luar. Dan ternyata yang banyak digandrungi, yang ngetren di antara kaum muslimin adalah Islam yang sudah ternodai. Maka jadilah Islam yang murni ini terasing lagi atau tidak? Terasing lagi. Ya, itu maksud yang pertama. Atau maksud yang kedua, kemarin kita sampaikan, Islam itu terasing, yakni terkadang di suatu kondisi daerah, ya, Islam terasing di situ. Tapi di daerah yang lain Islam tidak terasing. Ya, di daerah yang lain Islam terasing. Tapi di daerah yang lain, di negeri yang lain Islam tidak terasing. Atau bisa jadi di suatu zaman Islam terasing, tapi di zaman berikutnya Islam tidak asing lagi. Ya, ini semuanya makna yang sahih dari penafsiran sabda Nabi tadi. Islam datang dalam keadaan terasing, kemudian kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Kemudian kata beliau, wa amma qabla dzalik faqad qala, atau sebelumnya di sini kata beliau, wa yahtamilu annahu fi akhirid dunya la yabqa musliman illa qalil. Kemudian bisa jadi juga makna dari keterasingan Islam, Islam kembali terasing, yaitu nanti di akhir zaman umat Islam itu menjadi terasing. Yaitu wa hadza innama yakunu ba'da dajjal wa ya'jud wa ma'jud 'inda qurbis sa'ah. Yaitu ketika keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, ketika menjelang hari kiamat. Wa hina idzin yab'atsullahu rihan tabbidu ruha kulli mu'min wa mu'minatin thumma taqumus sa'ah. Allah utus angin, ya, nanti di akhir zaman sebelum Allah tegakkan hari kiamat, Allah mengirim angin yang tidaklah seseorang terkena angin ini, kalau dia ada keimanan sekecil apapun iman tersebut, dia akan apa? Dia akan mati. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang kafir yang murni kekafirannya, tidak ada keimanannya sama sekali. Maka mereka lah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat. Mereka lah orang-orang yang merasakan pahitnya hari kiamat. Na'udzubillah. Wa amma qabla dzalik faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum terjadinya hari kiamat ini, Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Ya, pasti ada sekelompok umat Nabi Muhammad SAW yang tetap tegar, tetap kokoh di atas kebenaran. Gak mungkin semua umat Nabi tersesat, itu gak mungkin. Ya, pasti ada, meskipun itu minoritas, pasti ada segelintir kaum muslimin, segelintir umat Nabi SAW yang tetap komitmen berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum
wala man khadalahum hatta taqumas saa'ah. Tidak membahayakan mereka. Ini orang-orang yang sedikit tadi ini, yang menampakkan kebenaran ini. Kalau ada yang mencaci mereka, kalau ada yang mengganggu mereka, kalau ada yang menyelisihi mereka, itu tidak akan membahayakan mereka sama sekali. Tidak akan merugikan mereka sama sekali. Karena memang mereka nggak nyari mayoritas. Mereka tidak mencari kuantitas. Inilah konsep dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah berdakwah tidak untuk banyak-banyakan massa. Bukan untuk mencari orang yang banyak, menarik orang yang banyak, tidak. Ya, Ahlussunnah hanya mengajak manusia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Meskipun manusia menolaknya, meskipun manusia membulinya, itu tidak akan merugikan mereka sama sekali. Ya, karena mereka yakin bahwasanya kesuksesan suatu dakwah tidak diukur dari banyaknya orang yang menerima dakwah tersebut. Paham nggak jemaah? Ini konsep kita. Dakwah yang sukses itu bukan dakwah yang banyak diterima sama kalangan. Oh, fulan dakwahnya sukses. Kenapa? Dia diterima sama banyak kalangan. Sampai diundang sama ahli bid'ah sekalipun. Loh, ini justru aneh ini. Ya kan? Kok bisa ada ahli bid'ah yang sampai ngundang dia? Kok bisa ada ahli bid'ah yang ridho kepada dia? Ini dakwahnya sukses ini, diterima banyak kalangan. Sampai orang kafir juga senang sama dakwahnya dia. Wah, ini tanda apa? Tanda ada ketidakberesan dalam dakwahnya. Ya. Maka dakwah yang sukses bukan dilihat dari dakwah yang diterima. Tapi dakwah yang sukses diukur dari apakah yang kau sampaikan. Apakah yang disampaikan dalam dakwah tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah prioritas dalam dakwahnya itu sesuai dengan apa yang diprioritaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang diprioritaskan oleh Nabi apa? Dakwah apa? At-tauhid. Yang mengingkari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegaskan sunnah dan mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa dakwah yang sukses itu tidak diukur dari banyaknya orang yang menerima dakwah tersebut, yaitu Nabi SAW menceritakan dalam hadits Abdullah bin Abbas, dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi ditampakkan umat pada akhir zaman. Jadi setiap umat akan dikumpulkan bersama nabinya masing-masing. Ini Nabi Musa, umatnya Nabi Musa dikumpulkan bersama Nabi Musanya. Umatnya Nabi Isa dikumpulkan bersama Nabi Isanya. Ya, umatnya Nabi Ibrahim dikumpulkan bersama umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Masing-masing nabi bersama umatnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu." Aku melihat ada seorang nabi di padang mahsyar itu, dan bersamanya ada segelintir orang, antara 3 sampai 9 orang. Umatnya itu cuma segitu jemaah. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Kata beliau, di padang mahsyar itu aku melihat ada seorang nabi yang cuman punya umat 1 atau 2 orang saja. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Siapa yang berani mengatakan nabi yang enggak punya pengikut ini dakwahnya gagal? Hah? Itu tadi nabi yang enggak punya pengikut itu dakwahnya sukses enggak? Kok ragu antum jemaah? Nabi yang nggak punya pengikut sama sekali, 0 pengikutnya tadi. Saya tanya kepada antum, dakwahnya sukses atau gagal? Sukses. Apa ukuran sukses di sini? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan demikian, disampaikan demikian, nggak dikorupsi, nggak disembunyi-sembunyi, no. Allah melarang demikian, disampaikan demikian kepada umatnya. Umatnya menolak, umatnya nggak terima. Umatnya ngamuk sehingga mereka nggak beriman semuanya kepada Nabi tersebut. Sehingga Nabi itu nggak punya pengikut, nggak ada umatnya satupun yang beriman kepada Nabi itu. Apakah si Nabi ini gagal? Sang Nabi ini gagal? Tidak, sukses Nabinya meskipun nggak punya pengikut. Ya, ini konsep dakwah kita. Adapun orang-orang di luar sana, ahli bid'ah menganggap kesuksesan suatu dakwah adalah ketika banyak orangnya. Ya, ketika banyak pengikutnya, banyak yang menerima. Sehingga mereka bermanuver dalam dakwahnya. Mulai menyembunyikan yang hak. Gak mau menyampaikan yang hak.
mulai tidak mengingkari yang batil, nggak mau mengingkari yang batil. Kenapa? Takut berkurang pengikutnya, takut berkurang jamaahnya. Dipakailah metode-metode yang aneh-aneh, ya, dengan metode guyon, lelucon, ya, atau dengan metode-metode musik misalnya. Tujuannya semua untuk apa? Menarik massa. Karena menurut pandangan mereka, dakwah yang sukses adalah dakwah yang massanya banyak. Ya, dan ini juga sering kita sampaikan, peringatan buat takmir masjid, buat DKM masjid. Ya, takmir masjid dituntut untuk memakmurkan masjid. Namanya saja takmir. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah man amana billah, yaitu yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan puncak keimanan kepada Allah adalah at-tauhid. Ya, maka seorang takmir dikatakan sukses memakmurkan masjidnya adalah ketika takmir tersebut benar-benar bertauhid kepada Allah dan mengajarkan tauhid di dalam masjidnya. Bukan hanya sebatas melihat berapa jumlah jamaah yang sholat di masjid, yang ikut kajian di masjid. Ya, kita dapati sebagian masjid-masjid, konsepnya itu adalah bagaimana caranya supaya mendatangkan orang yang banyak di masjid. Sehingga yang diundang sama mereka adalah dai-dai yang hanya sebatas punya massa yang banyak. Ya, sebatas punya massa yang banyak, takmirnya nggak ngelihat dai-nya ini apakah dia berada di atas hak atau di atas kebatilan. Ya, dai-nya hanya bermodalkan retorika yang bagus. Dai-nya ini ternyata mantan artis. Ya, dai-nya ini adalah orang yang terkenal, punya followers yang banyak, sehingga takmir tertarik untuk ya mengundangnya di masjidnya itu. Dengan harapan yang datang supaya apa? Banyak. Padahal yang disampaikan adalah batil. Yang disampaikan oleh si dai ini adalah kesyirikan kepada Allah, kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan. Maka takmir tidak dikatakan memakmurkan masjid ketika itu. Meskipun sing datang beludak. Paham ya? Meskipun yang datang beludak sampai penuh, parkirannya penuh, ya jamaahnya full, tidak ada space sama sekali, sampai digenteng-genteng yang ikut kajiannya. Bayangkan, saking penuhnya kajiannya. Terus takmirnya merasa sukses. Oh, berhasil saya, ya, memakmurkan masjid Allah. Lah, gak makmur kayak gitu masjidnya. Justru kau bertanggung jawab kepada kaum muslimin. Ya, karena mengajarkan kaum muslimin kesyirikan kepada Allah, kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Ya, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memadharatkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka dan orang-orang yang mengkhianati mereka sampai datangnya hari kiamat. Wahum ala dzalik, dan mereka tetap tegar di atas kebenaran tersebut. Faqad akhbara as-sadiq al-masduq annahu la tazalu ta'ifatun mumtani'atun min ummatihi 'alal haqq a'izza la yadurruhumul mukhalif wala khilaful khadil. Dan Nabi SAW yang bergelar as-sadiqul masduq. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu as-sadiq al-masduq. As-sadiq artinya yang senantiasa berkata jujur, dan al-masduq yang wajib dibenarkan ucapannya, nggak boleh didustakan. Ya, apapun yang keluar dari lisan Nabi SAW wajib langsung dibenarkan, nggak perlu pakai proses mikir dhisik. Tepat nggak ucapannya Nabi? Masuk akal nggak ucapannya Nabi? Nggak boleh. Ya, kalau itu sahih dari Nabi SAW, wajib dibenarkan, wajib diterima dan diamalkan semampunya. Ya, as-sadiq al-masduq. Beliau mengabarkan bahwa akan senantiasa ada sekelompok dari umat beliau yang tetap tegar di atas kebenaran. Mereka tetap mulia, mereka tetap berwibawa. Ya, karena mereka tidak peduli dengan orang-orang yang membulinya, tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisihinya, yang mengingkarinya, yang memboikotnya. Ya, mereka nggak peduli dengan keterasingan itu, nggak merugikan mereka. Ini kalau kita jujur meniti manhaj salaf, maka kalau ada orang-orang yang membuli kita, yang memboikot kita, menghina kita, mengkerdilkan kita, dan lain sebagainya, dari konsekuensi iman kepada Allah, konsekuensi berada di atas manhaj salaf. Kalau kita memang jujur, itu nggak akan memudaratkan kita, nggak akan membahayakan kita. Oke, ada sebagian orang stres. Wah, saya dibully, ya saya dikucilkan, saya dicaci maki. Bukan karena kesalahannya, beda. Kalau karena penyimpangannya ya wajar.
Ini karena dia memegang kebenaran, dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Maka dia nggak akan sedih, dia nggak akan stres, dia tidak akan menghiraukan itu, karena dia tahu bahwasanya kebaikan dan keburukan bukan di tangan manusia-manusia itu. Ya, kebaikan dan keburukan di tangan siapa? Biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rizkiku di tangan Allah Azza wa Jalla. Nanti akan disebutkan oleh beliau sebagai penguat hadis Abdullah bin Abbas. Ya, hadis Abdullah bin Abbas yang populer, yang Nabi mengatakan, apabila semua umat bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali dengan apa? Dengan yang Allah takdirkan. Nanti akan dibawakan oleh beliau sebagai penguat bagi kita, sebagai kabar gembira bagi kita, agar kita tidak larut dalam kesedihan, dalam ya kesetresan, ya karena dibully, dikucilkan sama masyarakat. Kata beliau, fa amma baqaul Islam ghariban dzalilan fil ardi kulliha qabla sa'ah fala yakunu hadza. Adapun kalau dikatakan agama Islam ini terasing semuanya, kaum muslimin terasing semuanya, maka ini tidak benar. Ya, tidak ada suatu zaman yang kaum muslimin itu terasing semuanya. Artinya mereka berpegang dengan Islam yang salah semuanya, itu nggak ada. Pasti ada segelintir dari mereka yang berpegang dengan Islam yang benar, Islam yang hak, pasti ada. Maka jadilah kita sebagian dari mereka yang segelintir itu. Ini bukan berarti kita sudah mengklaim diri kita ini pasti ada yang di segelintir itu, tidak. Kita ini semua orang-orang yang berusaha menjadi yang segelintir itu. Karena ada orang-orang gagal paham, wah merasa sok suci, ya merasa sok benar. Ya, dia yang minoritas sedangkan mereka yang mayoritas dikatakan salah. Tidak. Kita tidak mengklaim bahwasanya kita ini adalah segelintir orang tersebut. Ya, jalan yang kita tempuh, ya itulah jalannya Nabi dan para sahabatnya. Tapi apakah pasti kita di atas kebenaran? Apakah pasti semua tindak tanduk kita benar? Tidak. Ini pernah kita sampaikan dulu. Sebagian orang gagal paham ketika kita mengatakan bahwasanya kita di atas kebenaran, ya, sedangkan mereka di atas kesesatan, di atas kebid'ahan. Mereka mengatakan kita menganggap diri kita suci, sok suci, ya sok paling benar, sedangkan yang lain dianggap salah. Pernah nggak dengar kalimat demikian? Ya, kita dianggap sok suci, sok paling benar, yang lain dianggap salah. Maka kita jawab, yang kita anggap suci, yang kita anggap paling benar, itu apanya? Cara beragama kita, konsep beragama yang kita pegang, akidah yang kita pegang. Iya, kita tegas mengatakan ini hak, ini pasti benar. Yang menyelisihi ini, yang tidak berkonsep dengan konsep ini pasti apa? Pasti salah, pasti keliru. Itu kita nggak ragu, kita nggak menepis itu. Iya, kita akui. Sedangkan kita yang berada di atas konsep ini, jamin benar nggak? Hah? Jamin benar? Nggak jamin benar. Nggak jamin benar. Sebagaimana Islam, antum yakin nggak Islam sebagai agama itu pasti agama yang hak? Yakin? Kalau nggak yakin bisa murtad, awas. Iya, salah satu di antara kemurtadan adalah syak, ragu dengan agama Islam. Antum yakin Islam sebagai agama yang hak? Ya. Selain Islam agama yang batil? Iya. Namun apakah setiap muslim pasti benar? Belum tentu. Ya, agamanya sudah pasti benar, maka orangnya, penganutnya belum tentu benar. Ada kelirunya, ada kesalahannya, ada ketergelincirannya. Demikian juga orang yang berada di atas manhaj salaf, manhajnya benar, namun orang-orangnya ada kekeliruannya. Nah, kekeliruan-kekeliruan orang-orang yang di atas manhaj salaf ini nggak boleh dinisbatkan kepada manhajnya. Ngelihat orang misalnya, ada seorang salafi, ya dia berzina, ya dia berzina, ya dia seorang yang dikenal di atas manhaj salaf, dia berzina. Kemudian orang-orang yang lain mengatakan apa? Oh, berarti manhaj salaf membolehkan zina. Ya kan, orang-orang kan kayak gitu. Berarti manhaj salaf membolehkan. Kenapa demikian tuh? Ada salafi yang berzina. Loh, nggak gitu konsepnya. Kesalahan oknum nggak boleh dinisbatkan kepada
manhajnya. Sebagaimana Islam, kalau ada orang Islam yang berbuat kekeliruan, apakah boleh disandarkan kepada agamanya? Nggak boleh. Agamanya berlepas diri dari kekeliruan penganutnya. Sebagaimana manhaj salaf berlepas diri dari kekeliruan penganut manhaj salaf. Ya, kalau masih bingung, pernah kita berikan permisalan. Ada dua orang, yang satu menganut konsep hidup sehat, yang satu nggak menganut konsep hidup sehat. Yang satu menjaga kesehatan, tidur teratur, makan teratur, ya, nggak ngerokok, nggak minum khamr, ya, pokoknya diatur sama dia, rajin olahraga, minum habatus sauda, madu, dia, masya Allah, ya, menjaga pola hidup sehat. Nah, yang satunya nganggur-ngangguran misalnya, mangan nggak teratur, ya, istirahat nggak teratur, sering begadang, yang ngerokok, yang minum khamr, dan yang lainnya nggak teratur. Boleh nggak orang yang sehat ini mengatakan kepada orang yang tadi nggak teratur, pola hidupmu salah? Saya ulangi ya. Boleh nggak orang yang tadi nggak ngerokok, yang pola hidup sehat tadi, dia mengatakan kepada yang pola hidupnya nggak benar tadi, Mas, Pak, pola hidupmu itu salah. Boleh nggak? Boleh. Tapi apakah jamin yang ngomong tadi itu sehat? Hah? Belum tentu. Ya, apakah jamin yang divonis pola hidup nggak sehat tadi, yang dikatakan pola hidupmu nggak sehat, apakah jamin dia nggak sehat? Belum tentu juga. Ya, ketika dicek ke rumah sakit, ternyata yang menjaga pola hidup sehat, kolesterol, diabetes, asam urat, sembarang kalir. Ya, ternyata yang tidak mengatur pola hidup sehat, sehat walafiat. Bisa? Bisa. Tapi apakah gara-gara kasus ini kemudian orang-orang niru orang yang nggak hidup sehat tadi? Unek-unek ini ngerokok aja. Kalau gitu kita begadang saja. Ya, jangan lagi kita membuat diri kita ini tersiksa dengan pola hidup sehat. Ya, kita contoh fulan ini yang terbukti dia itu, ya kan, terbukti sehat. Apakah kayak gitu konsepnya? Tidak. Ya, maka jalan hidupnya tetap kita katakan salah, mesio sehat. Paham ya? Jalan hidupnya tetap kita katakan salah meskipun dia ini sehat. Sedangkan tadi yang jalan hidupnya sehat, kita katakan dia benar. Ya, jalannya benar dia meskipun akeh penyakitnya. Ya. Paham ya permisalannya ya? Nah. Kemudian kata beliau, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam tsumma ya'udu ghariban kama bada a'dhamma ma takunu ghurbatuhu idza tadda dakhiluna fihi anhu. Tadi kata beliau, Islam kembali dalam keadaan terasing. Keterasingan Islam yang paling parah adalah ketika banyak kaum muslimin yang murtad keluar dari Islam. Ya, ini keterasingan yang paling parah. Ada kaum muslimin keterasingannya itu mereka masih muslim tapi banyak maksiat. Mereka masih muslim tapi tercampur dengan kebid'ahan, sehingga yang berpegang dengan sunnah minoritas. Ada yang kayak gitu. Nah, keterasingan yang paling parah adalah yaitu banyaknya kaum muslimin yang murtad keluar dari Islam. Ini keterasingan yang paling parah. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 54, "May yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang baru, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Mereka berlemah lembut kepada orang-orang beriman, namun mereka berwibawa kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan cacian, dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, jadi ketika banyak orang yang murtad, maka Allah ganti dengan kaum yang baru yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fahaula'i yuqimunahu idzartadda anhu ulaik. Kemudian kata beliau, wa kadzalika bada'a ghariban wa lam yazal yaqwa hatta intashar. Demikianlah agama Islam dimulai dengan keterasingan,
kemudian sedikit demi sedikit semakin banyak yang menganut Islam sampai akhirnya Islam tersebar. Fahakada yatagharrab fi katsirin minal amkinati wal azminati thumma yadhhar thumma yuqimahullahu azza wa jalla kama kana Umar bin Abdul Aziz lamma waliya. Demikianlah Islam banyak di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian di zaman-zaman tertentu Islam itu terasing. Islam tidak dikenal. Sampai kemudian Islam ini nampak. Ya, Islam mulai nampak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin menampakkan dan menegarkan agama Islam ini. Seperti yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika beliau menjadi khalifah. Nah, kita ringkas di sini. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau Islam yang ada di zaman kekhalifahan beliau itu adalah Islam yang sudah terkontaminasi, terkotori dengan banyak kemaksiatan-kemaksiatan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Sampai-sampai kata beliau pada tingkatan hatta kana minhum man la ya'rif tahrimal khamr. Sampai-sampai rakyatnya, di antara mereka rakyatnya Umar bin Abdul Aziz ini nggak tahu kalau khamr itu haram. Ya, saking parahnya Islamnya itu sampai khamr saja nggak tahu hukumnya kalau haram. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, karena itulah Umar bin Abdul Aziz hanya menjabat mungkin sekitar 2 tahun saja. Kemudian beliau diapakan? Diracun, dibunuh sama rakyatnya. Kenapa? Karena nggak cocok. Rakyat yang rusak dipimpin oleh pemimpin yang baik. Nggak cocok sama sekali. Ya, rakyat yang rusak cocoknya memang dipimpin oleh pemimpin yang sama seperti mereka. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan atas orang-orang dolim itu, kami kuasakan orang dolim juga atas perbuatan dolim mereka. Jadi kalau Anda menganggap pemimpin yang ada sekarang dolim, itu karena kedoliman siapa? Kedoliman rakyatnya. Maka bertobat kepada Allah, jangan menyalahkan pemimpin terus. Jangan menuntut pemimpin terus, yang harus baik. Rakyat yang harus disuruh untuk memperbaiki. Rakyat yang harus bertobat memperbaiki dirinya. Ya. Nah, kan kadang sebagian orang lucu. Mereka mengatakan, oh kami rindu kepemimpinan pemimpin, sosok pemimpin seperti Umar ibnul Khattab. Ya, aneh sebagian netizen plus 62. Bilangnya gitu. Kami pengen pemimpin ini seperti sosok Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab, kalau seandainya hidup di zaman sekarang jadi pemimpin plus 62, ya, butuh waktu berapa lama Umar menjabat? Hah? Setahun sih enak. Hah? Ya, hanya sebentar saja. Kenapa? Kondisi Umar yang adil, kondisi Umar yang beriman, bertakwa kepada Allah, nggak cocok sama kondisi rakyat yang dolim, yang rusak, yang banyak kesyirikan, kebidahan, nggak cocok. Nah, ini diantara kebijakan Umar. Diantaranya ya, ini bukan satu-satunya kebijakan Umar. Apa jadinya? Kalau Umar ibnul Khattab menjadi pemimpin, rakyatnya seperti kita, Umar mengatakan, la yabi'u fi suqina hada illal faqih. Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kecuali orang yang paham fikih jual beli. Di demo nggak Umar? Hah? Di demo lu kate dodolan sik leren belajar fikih dhisik. Ya kan? Mau dagang saja disuruh belajar fikih dulu. Ya, butuh berapa lama kita belajar fikih? Kita butuh makan, kita butuh ini, butuh biaya ini. Ngamuk wisan. Ya, enggak cocok, sudah enggak cocok. Ya, inilah kenapa Umar bin Abdul Aziz dilengsarkan, karena rakyatnya modelnya kayak tadi itu. Sampai perkara haramnya khamr saja mereka enggak tahu. Benar-benar terasing Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus di setiap permulaan 100 tahun seseorang yang merefresh kembali agama ini. Ya, di setiap awal permulaan 100 tahun Allah menjadikan ada di antara hamba-hambanya yang Allah jadikan dia sebagai mujaddid. Ya, mujaddid ini artinya
merefresh kembali agama Islam yang sudah apa? Terkontaminasi, yang ternodai, yang terkotori, dibersihkan lagi. Nah, di antara mujaddid ya banyak yang disebutkan oleh para ulama-ulama setelahnya. Bukan orangnya yang ngaku ana mujaddid, enggak ada kayak gitu. Ya. Ini ulama-ulama setelahnya memberikan penegasan bahwasanya Syekh Fulan, ya Imam Fulan itu adalah mujaddid di abadnya. Ya, seperti kalau di abad belakangan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau digelari oleh para ulama-ulama setelahnya sebagai mujaddid. Karena ngelihat kondisinya sama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup di negeri yang kesyirikan sudah merajalela di mana-mana. Jadi Najd, negeri beliau, itu kesyirikan saking parahnya sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya banyak wanita-wanita yang masih bujangan, ya wanita-wanita yang masih gadis belum nikah, mereka mendatangi pohon-pohon kurma minta jodoh kepada pohon-pohon kurma. Bayangkan, mereka sampai mengatakan, ya fahlal fukhul zawijni qoblal haul. Wahai pohon kurma yang jantan, ya wahai pejantan-pejantan pohon kurma, datangkan jodoh kami sebelum tahun depan. Bayangkan, minta kepada pohon sampai tingkatan seperti itu. Dan itu jadi Islam yang mewarnai mayoritas masyarakat di zaman beliau. Kemudian beliau datang. Apa yang beliau lakukan? Apa dakwah beliau yang paling kental? At-tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih beliau merefresh kembali, mereformasi kembali Islam di zaman tersebut yang sudah terkontaminasi dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pantas kalau beliau dijuluki sebagai mujaddid, karena beliau merefresh kembali, merombak kembali Islam, membersihkan Islam dari noda-noda kesyirikan tersebut. Dan buah yang beliau dapatkan, hasil jeripaya dakwah tauhid yang beliau lancarkan, itu bukan beliau dapatkan ketika beliau masih hidup. Enggak. Buah daripada dakwah tauhid beliau itu nanti setelahnya, yaitu dengan berdirinya kerajaan Saudi, yang sampai detik ini masih tetap tegar di atas tauhid dan masih tetap tegar membasmi kesyirikan. Ya, yang pernah umroh, yang pernah haji tahu sendiri betapa kerajaan Saudi Arabia benar-benar menjaga kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nggak ada praktek-praktek kesyirikan yang dilegalkan di situ, nggak ada. Kalau ilegal mungkin ada. Ya, ini tanpa sepengetahuan dari pihak pemerintah ada, tanpa sepengetahuan askarnya ada. Tapi kalau itu legal, nggak ada di situ. Ya, yang pernah ke sana insya Allah sudah merasakannya. Wa hadzal hadits yufidul muslim annahu la yahtam biqillati man ya'rif haqiqatal Islam wa la yadhiqu sadruhu bidzalik wa la yakunu fi syakkin min dinil Islam. Hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim hendaklah tidak bersedih dengan keterasingan Islam, dengan sedikitnya orang-orang yang mengenal Islam dengan hak, sedikitnya orang-orang yang mengenal Islam yang benar. Gak usah sedih, kata beliau, dan jangan hatinya menjadi sempit karena sedikitnya orang-orang yang mengenal Islam tersebut, atau bahkan naudzubillah sampai akhirnya menjadi syak, menjadi ragu. Ini ujian bagi Allah jemaah, ujian dari Allah. Ketika kita melihat sedikitnya orang-orang yang berpegang dengan Islam yang murni, muncul keraguan dalam diri kita, tepat tak Islamku ini? Iya, ojo-ojo salah Islamku ini. Kenapa? Karena kok sedikit yang berislam seperti kami ini, kok sedikit. Yang mayoritasnya adalah Islam yang sudah terkontaminasi tadi. Ojo-ojo apa? Salah Islam kita. Itu setan semakin apa? Semakin membisikkan itu kepada, iya keliru Islammu itu. Iya, makanya ikut arus saja, enak ikut arus ini, aman. Ya, dunia terjamin, hidup terjamin, tidak diganggu sama orang-orang. Ya, ikut kebanyakan arus. Maka kata beliau, jangan sampai ragu dengan Islam yang Anda pegang. Sepanjang itu dari Al-Quran, sepanjang itu dari sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salaf, maka jangan ragu. Meskipun sedikit orang-orang yang berada di atas jalan ini. Ya, kata Imam Al-Auza'i, ya kalau nggak salah Imam Al-Auza'i rahimahullah, usluk tariqal haq
Wala tastauhish biqillatis salikin. Tetaplah engkau komitmen di atas kebenaran. Ya, dan jangan engkau sedih dengan sedikitnya orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran ini. Wa iyyaka wa turuqad dhalal. Hati-hati dengan jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bikathratil halikin. Dan jangan kau tertipu, terlena dengan banyaknya orang-orang yang ada di jalan kesesatan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ringkaskan di penghujung pembahasan ini. Beliau membawakan beberapa hadis. Ada 2 hadis dan 1 ayat yang dibawakan oleh beliau untuk semakin menambah kesabaran kita untuk tetap komitmen di atas agama yang hak ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-tuhur syatrul iman. Ya, kesucian itu adalah bagian daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah dan ucapan subhanallah itu bisa memenuhi apa yang ada di atas langit dan bisa memenuhi apa yang ada di bumi. Artinya pahalanya seberat itu. Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah adalah bukti keimanan. Nah, di sini yang ingin ditekankan oleh beliau, was-sabru diyaun. Bersabar itu adalah pelita. Ya, sabar itu adalah laksana pelita. Ya, ketika seorang bersabar, maka seakan-akan dia berjalan di atas jalan yang terang. Kemudian beliau mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untuk membelamu atau hujjah yang menjadi bumerang atasmu. Ya, Al-Quran bisa menjadi pembela kita di hari kiamat, tapi Al-Quran juga bisa menjadi bumerang atas kita di hari kiamat. Kullun nas yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang di pagi hari pergi. Maka ada di antara mereka yang membebaskan dirinya dari neraka, artinya menjual dirinya untuk bebas dari neraka. Tapi ada juga mereka yang justru menjual dirinya untuk masuk ke dalam api neraka. Kemudian ini hadis yang kita katakan tadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas menceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, karena Abdullah bin Abbas masih bocah ketika itu. Wahai bocah, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Maka kata Abdullah bin Abbas, bala, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya jagalah agama Allah ini. Ya, tunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah hak-hak Allah. Ya, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Ya, jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah. Maka engkau akan mendapati Allah senantiasa ada di hadapanmu. Maksudnya Allah senantiasa menolongmu. Kemudian beliau mengatakan, ta'rif ilaihi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah dikala lapang, maka Allah akan mengenali engkau dikala susah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau meminta, mintalah hanya kepada Allah, dan apabila kau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan tauhid. Ya, Abdullah bin Abbas sejak kecil sudah digembleng tauhid oleh Nabi. Kalau mau minta, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minta kepada yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, seandainya semua manusia bersatu padu, sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali kalau Allah takdirkan itu atasmu. Dan ketahuilah, ini yang jadi penekanan beliau, seandainya semua manusia sepakat untuk mencelakakan engkau, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan engkau kecuali kalau Allah takdirkan itu atasmu. Ini ketika kita berpegang dengan agama yang hak, banyak bulian, banyak caci makian, orang-orang berusaha untuk mencelakakan kita. Bisa nggak mereka mencelakakan kita? Nggak bisa. Mereka baru bisa mencelakakan kita kalau Allah yang mentakdirkan itu atas kita. Maka ini diantara buah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta takdir. Artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah. Ya, bagaimanapun manusia berusaha untuk mencelakakan kita, berusaha untuk membahayakan kita, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kemudian kata beliau, wa'lam anna fis sabri ala ma takrah khairan katsiran. Ketahuilah, bersabar dengan apa-apa yang tidak kau sukai di dunia ini. Di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa anna nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu datang bersamaan dengan kesabaran yang kau jalankan. Wa annal faraja ma'al karb, dan ketahuilah keberhasilan, ya kesuksesan dari musibah, ya keluar dari musibah itu akan didapatkan oleh seseorang setelah dia bersabar di atas musibah itu. Wa anna ma'al usri yusra, sebagaimana kemudahan itu datang setelah kesulitan, setelah kesusahan. Wa akhiran, yang terakhir beliau menutup kitab ini dengan firman Allah di surah Ali Imran ayat yang terakhir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Artinya bersabarlah kalian dalam menjalankan agama ini, dengan berpegang dengan agama ini. Bersabarlah kalian, wasabiru, dan usahakan, paksakan diri kalian dengan kesabaran itu. Teruslah bersabar. Warabitu, ya, dan tegarlah kalian. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, selesai. Walhamdulillah awalan wa akhiran wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai pembahasan kitab Ats-Tsabat 'alal Manhaj. Langsung sabar masing-masing. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya, tadi Al-Quran itu sebagai hujjah, pembela, dan Al-Quran bisa menjadi pembekan di hari kiamat. Ya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, seorang yang dia membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dan dia mengamalkan apa yang dia pahami dari Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi aw li sahibi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat, yaitu yang akan membelamu pada hari kiamat kelak bagi orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Tentunya bukan cuma sekedar baca, tapi diamalkan, ya, dipahami isinya. Adapun yang menjadi bumerang, yaitu orang-orang yang dia sudah paham Al-Quran, namun dia berpaling dari Al-Quran itu. Ya, dia menyimpang dari Al-Quran tersebut. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah dalam surat Thaha, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Quran, sudah diberi peringatan, dia berpaling dari Al-Quran tersebut,
Mungkin kalau dia belum diberi peringatan, belum sampai ilmu kepadanya, mungkin diberi udzur. Bisa jadi dia diberi udzur. Tapi yang jadi masalah adalah dia sudah paham, sudah punya ilmunya, namun berpaling darinya, tidak mau mengamalkannya, bahkan memusuhi orang-orang yang mengamalkannya. Maka Al-Quran yang dia baca itu akan menjadi bumerang atasnya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana dengan itu Ustaz? Bahwa hidayah itu dari Allah. Iya memang. Kalau orangnya sudah ngaji misalnya, kan sudah disampaikan dari Al-Quran, tapi belum bisa mengamalkan, apa termasuk itu bukan karena Allah hidayah itu. Kalau belum bisa mengamalkan karena ketidakmampuan, dia nggak dosa. Ya, misalnya ini saya menyampaikan kajian tentang haji. Ya kan, saya akan sampaikan kajian kepada Anda tentang haji, ibadah haji. Maka apakah semua mengamalkan pulang dari sini langsung daftar haji? Hah? Enggak, ada yang memang nggak mampu dia. Maka kalau nggak mampu mengamalkan nggak termasuk. Tapi di sini adalah yang menentang, ya, yang kufur, yang menentang akan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu, atau apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ditentang sama dia. Nah kalau dikatakan itu kan karena Allah nggak ngasih hidayah sama dia, betul. Namun Allah tidak memberikan hidayah kepada dia karena Allah tahu bahwasanya dia memang tidak layak mendapatkan hidayah. Allah yang tahu siapa yang memang layak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak layak mendapatkan hidayah. Bukan salahnya Allah. Ya, Allah tidak jangan mengatakan oh dia nggak salah dong Ustaz. Yang salah Allah. Salahnya Allah nggak ngasih hidayah sama dia. Tidak. Allah nggak ngasih hidayah sama dia karena Allah tahu bahwasanya dia memang nggak pantas untuk dapat hidayah. Anda bisa lihat bagaimana dahulu Abu Thalib, paman Nabi SAW, hidup bersama Nabi, setiap hari ketemu Nabi, ya kan? Abu Thalib, paman Nabi SAW. Tapi sampai matinya dapat hidayah nggak? Tidak dapat. Bahkan menjelang mati saja tetap Nabi mendampinginya. Sampai mati tidak mendapatkan hidayah. Namun Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, itu orang-orang dari jauh. Mereka mendapatkan hidayah. Yang dekat gak dapat hidayah, yang jatuh dapat hidayah. Kok bisa demikian? Itulah dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Hidayah itu karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya terserah Allah Azza wa Jalla. Kenapa fulan gak dikasih hidayah? Kenapa fulan dikasih hidayah? Kita husnudzon. Allah memberikan hidayah kepada fulan karena fulan memang pantas mendapatkan hidayah tersebut. Allah tidak memberikan kepada fulan karena Allah tahu bahwasanya dia tidak worth it, tidak pantas mendapatkan hidayah tersebut. Ya, mungkin di hatinya ada ketidakikhlasan. Nah, kalau kita lihat mungkin dia rajin datang ke kajian, rajin nyatat kajian, rajin menyimak kajian. Siapa yang tahu hatinya? Ya kan? Mungkin selama ini untuk apa? Ya untuk ria, untuk ya apalah pamer, pencitraan, ya apalagi musim-musim politik ini, hati-hati untuk. Ya, siapa yang tahu hati seseorang? Allah yang tahu. Sehingga ketika Allah tahu hatinya ria, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka hidayah nggak nyampe kepadanya. Allah nggak memberikan hidayah kepadanya. Terima kasih Ustaz. Nah, ini yang mungkin kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.